Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dengan NPM 18110076 dari kelas 7 BEM Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Nah, yang pertama, pengertian dari pilar itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan pilar? Pilar merupakan tiang penyangga di mana dalam berkomunikasi bisnis juga terdapat pilar agar komunikasi bisnis yang kita lakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pilar komunikasi bisnis terdapat 7. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Yang ketiga, memahami bahasa. Yang keempat, kejelasan pesan atau clearness. Yang kelima, daya persuasi atau persuasiveness. Yang keenam, kelengkapan pesan atau completeness. Dan yang ketujuh yaitu keinginan baik atau goodwill. Nah, pada poin yang pertama yaitu pemahaman terhadap komunikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Yang keempat, bagaimana memahami komunikan. Yang kelima, bagaimana memanfaatkan sumber. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Yang selanjutnya yaitu penggunaan pikiran atau good thinking, di mana dalam poin ini terdapat istilah yaitu think before communicate. Good thinking permits good communication, yang artinya sebelum kita melakukan komunikasi, kita terlebih dahulu berpikir apa yang sebaiknya kita sampaikan, komunikasi apa yang akan kita lakukan, karena dalam pemikiran yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu memahami bahasa. Dalam berkomunikasi terdapat 2 bentuk komunikasi yang digunakan. Yang pertama, verbal, yang kedua non-verbal. Bentuk komunikasi verbal bisa berupa lisan ataupun tulisan, sedangkan bentuk komunikasi non-verbal yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan bahasa isyarat, baik itu gerak tubuh, gerak tangan, mimik muka, dan lain sebagainya. Poin yang keempat yaitu kejelasan pesan. Nah, maksud dari kejelasan pesan di sini yang pertama yaitu kejelasan pesan merupakan seni menyusun paragraf atau kalimat yang mengutarakan maksud tertentu. Yang kedua, pesan harus disusun secara utuh atau koheren atau padat dan menekankan pada hal-hal tertentu serta diperkuat dengan alat bantu. Dan yang ketiga yaitu susun kalimat sederhana, pendek, familiar, konkret atau nyata, dan kata-kata khusus yang mudah dibaca sehingga seorang komunikator tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh sendirinya maupun oleh komunikan. Dalam melakukan proses komunikasi, tentunya kita tidak dapat menghindari suatu hal yang dapat mengganggu atau mempengaruhi keberlangsungan dari komunikasi tersebut. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi distorsi. Yang pertama, reduce interference atau mengurangi gangguan. Yang kedua, establish feedback atau memberikan umpan balik. Yang ketiga, deliver message directly atau mengirim pesan langsung. Dan yang terakhir yaitu repeat idea in different words atau mengulangi perkataan dengan kalimat yang berbeda. Pilar yang kelima yaitu daya persuasi. Nah, dalam pilar ini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, seleksi bahan-bahan emosional. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menyentuh emosi. Dan yang ketiga, moving the feeling atau justru menjauhkan logika. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan pesan. Maksudnya, seorang komunikator harus bisa menyampaikan pesan atau informasi secara utuh dan lengkap. Kelengkapan pesan di sini juga bisa mempengaruhi tercapainya komunikasi yang clear dan efektif. Yang ketujuh yaitu keinginan yang baik atau goodwill. Nah, suatu perusahaan apapun yang ditawarkan harus diiringi dengan niat yang baik terhadap konsumennya, sehingga perusahaan tersebut bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan konsumen atau masyarakat itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu proses strategi komunikasi bisnis. Proses strategi komunikasi bisnis ada 4. Yang pertama asking, yang kedua telling, yang ketiga listening, dan yang keempat understanding. Selanjutnya ada elemen utama dalam komunikasi. Nah, elemen-elemen yang ada dalam komunikasi itu terdiri dari yang pertama sender atau pengirim, yang kedua ada receiver atau penerima, yang ketiga ada message atau pesan, yang keempat ada channel atau saluran yang digunakan dalam komunikasi, yang kelima ada feedback atau umpan balik, yang keenam ada perception, yang ketujuh ada proses encoding, dan yang kedelapan ada proses decoding. Nah, materi yang terakhir yaitu prinsip dalam komunikasi.
prinsip-prinsip dalam komunikasi ini ada 9. Yang pertama, principle of line loss. Yang kedua, principle of emotional able. Yang ketiga, principle of application. Yang keempat, keterampilan dalam berkomunikasi. Yang kelima, keterampilan dalam mengirim. Yang keenam, keterampilan dalam menerima. Yang selanjutnya, proses pembagian informasi. Yang selanjutnya, berbicara secara efektif. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam mendengar. Dengan adanya pandemi COVID-19 di berbagai penjuru dunia, tentunya banyak aktivitas yang terganggu, mulai dari sekolah, pekerjaan, ekonomi maupun bisnis. Tidak sedikit bisnis yang terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Walaupun demikian, bisnis harus tetap berjalan. Nah, sebagai suatu contoh, seorang yang mempunyai usaha di bidang makanan. Nah, pada saat mengalami COVID-19 ini, dia harus memulai atau beradaptasi kembali dengan situasi yang berbeda, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Seorang yang mempunyai usaha di bidang makanan ini, dia harus bisa memanfaatkan media atau saluran yang digunakan agar bisnis yang dijalankan tetap diterima baik oleh konsumen. Terkait dengan contoh atau ilustrasi yang saya paparkan, tentunya ada kaitannya dengan 7 pilar komunikasi bisnis. Salah satunya yaitu kejelasan pesan. Nah, biasanya sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, seseorang yang mempunyai usaha di bidang makanan ini, dia menggunakan bahasa yang lebih casual atau santai dan bahkan nyeleneh. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, dia harus bisa menyesuaikan atau menggunakan gaya komunikasi yang lebih serius dalam mengkomunikasikan sebuah informasi, sehingga informasi yang disampaikan kepada komunikan dapat tersampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.